Allah Subhanahu wa taala melebihkan, ini membagi kepada manusia, kepada hamba-hambanya kenikmatan dunia dan akhirat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hafizahullah, an-nasu faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd, faddala al-mu'min 'ala al-kafir bima a'tahu Allah min al-iman, bisabab iman. Itu Allah Azza wa Jalla melebihkan orang mukmin atas orang kafir. Itu Allah memberi nikmat berupa iman. Wa harramal kafir. Ini Allah Azza wa Jalla memberi nikmat kepada orang mukmin keimanan dengan sebab imannya, keyakinannya, dan dia membenarkannya. Dan Allah mengharapkan hidayah iman kepada orang kafir karena mereka menentang, mendustakan, mengingkari. Wa faddala Allahul mu'minina ba'dahum 'ala ba'd. Begitu pula Allah Azza wa Jalla memberi kepada kaum mukminin nikmat iman dan amal saleh itu berbeda-beda. Artinya ada yang lengkap imannya dan amal salehnya. Ada yang di bawahnya lagi. Ya, orang mukmin tidak satu tingkatan. Sebagaimana para rasul, Allah Azza wa Jalla lebihkan satu dengan yang lain. Dalilnya Al-Quran surat Al-Baqarah 253. Tilkar rusulu fadl. Di antara para rasul ada yang Allah berbicara langsung kepada dia, kepada rasul itu langsung tanpa perantara malaikat Jibril. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj. Nabi alaihi salatu wasallam mendapatkan perintah salat 5 waktu. Waktu Mi'raj itu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ini fadl. Itu keistimewaan agung. Ya, begitu pula Nabi Musa alaihissalam. Wa kallama Allah Musa taklim. Allah Ta'ala berbicara kepada Nabi Musa, langsung berbicara tanpa perantara malaikat Jibril waktu di Bukit Tur, Gurun Sinai. Wa rafa'a ba'dahum darajat. Dan Allah angkat sebagian yang dari para rasul itu Allah angkat derajat yang tinggi. Seperti begitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim itu dijadikan sebagai Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Khalil dikata khullah. Khullah itu artinya arfa'u darajatil mahabbah. Derajat cinta yang paling tinggi itu khullah. Jadi Allah Azza wa Jalla mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim lebih daripada yang lain. Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Penyayang. Fahadha fadlullah yu'tihi man yasha. Maka ini pemberian ini yang tadi itu keimanan, ilmu, amal saleh. Ya, itu merupakan karunia dari Allah yang Allah beri kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yu'ti al-mala liman yuhib wa liman la yuhib, wa la yu'ti al-iman illa man yuhib." Sungguh Allah memberi nikmat harta kepada orang yang Allah cintai, itu mukmin, laki dan perempuan. Allah beri harta mereka. Begitu pula orang kafir yang Allah tidak mencintai mereka, Allah kasih mereka harta di dunia ini.
Tapi Allah tidak akan memberi nikmat iman dalam sebuah riwayat akhlak kecuali orang yang dicintai oleh Allah, yaitu mukmin. Ya, ini orang mukmin muslim, laki perempuan, mereka diberi oleh Allah iman. Maka itu menunjukkan apa? Oh, Allah Ta'ala mencintai mereka, mencintai kaum mukminin. Maka di sini jelas menunjukkan bahwa iman, Islam, tauhid, sunnah, amal saleh a'dhamun ni'am wa arfa' merupakan nikmat yang Ibnu Qayyim dalam kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah ala Ghazwil Jahmiyah al-Mu'attilah, nikmat mutlaqah, nikmat mutlaqah yaitu Islam dan sunnah. Yang barang siapa diberi nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla di dunia sampai mati, maka dia akan bahagia selamanya di surga. Adapun nikmat dunia, harta dunia, itu namanya ni'mah muqayyadah, yakni terikat di dunia saja. Iya, dan itu diberi oleh Allah kepada orang muslim dan kafir. Apa maksudnya membagi nikmat seperti itu? Agar kita ini bisa mengetahui mana nikmat dari tinggi, yaitu nikmat agama, itu Islam, sunnah, dijauhkan dari kekafiran dan bid'ah. Maka bersyukur kepada Allah, amalkan itu Islam, amalkan sunnah, pelajari dan amalkan. Karena itu pilihan. Tidak semua orang diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Kadang ada orang diberi nikmat Islam tapi tidak diberi nikmat sunnah. Jadi dia terjerumus ke dalam bid'ah dan kesesatan. Maka barang siapa yang diberi nikmat oleh Allah sunnah, banyak-banyak dia memuji Allah, dan dalam dia tetap mempelajari sunnah dan mengamalkan. Adapun nikmat dunia, kata ulama, dunia, nikmat dunia, harta dunia itu adnan ni'am, nikmat yang paling rendah menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab harta dunia itu jika dibandingkan dengan sayapnya lalat, itu lebih mahal sayapnya lalat daripada harta dunia. Inda Allah, di sisi Allah. Sekiranya harta dunia ini sebanding dengan sayapnya lalat, sungguh Allah tidak akan memberi minum satu teguk kepada orang kafir. Dalam sebuah riwayat, perumpamaan dunia ini, harta dunia dengan, yakni dunia beserta isinya, dibandingkan dengan surga, itu seperti seorang mencelupkan jarinya, telunjuknya ke samudra, kemudian diangkat. Yang nempel itu, air yang nempel di jari itu, telunjuk itu, itulah kenikmatan dunia semuanya. Sedangkan yang ada di samudra itu di surga. Maka seorang aqil yang paham dan tidak akan mengorbankan akhiratnya dengan dunia. Maksudnya dia menggunakan dunia itu untuk apa? Untuk mencari pahala akhirat. Wa bataghi fima ataka Allahu darul akhir. Carilah pahala akhirat dengan harta yang Allah beri kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau melupakan nikmat dunia yang halal. Nikmatilah untuk menguatkan kamu untuk beribadah. Wa ahsin, dan berbuat baiklah kepada makhluk dengan zakat, infak, sedekah. Kama ahsanallahu ilaik. Sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan memberi harta kepadamu. Wala ahad ya'tarid 'ala Allah.
Li'anna hadha mulkuh subhanahu ya'tihi man yasha. Dan tidak boleh seorang pun protes dengan hak Allah itu untuk membagi rezeki. Sebab semua itu miliknya. Semua makhluk itu milik Allah Azza wa Jalla. Dan Allah punya kehendak untuk mengatur. Yu'tihi man yasha. Siapa yang diberi oleh Allah nikmat dunia dan agama, siapa yang diberi nikmat dunia saja tapi tidak diberi nikmat agama, itu kehendak Allah. Allah punya kehendak, dan kehendaknya itu pasti terjadi. Maka kita nggak usah tes. La yus'alu amma yaf'al. Tidak boleh ditanyakan kepada Allah apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun. Tapi makhluk itu akan ditanya oleh Allah apa yang mereka amalkan. Fal mulku mulkuh yu'tihi man yasha subhanahu. Maka kerajaan langit dan bumi ini milik Allah. Maka terserah dia siapa yang akan diberi oleh Allah. Apakah itu kenabian, risalah, menjadi nabi dan rasul. Ada yang menjadi nabi saja bukan rasul. Ada yang menjadi ulama, ada yang menjadi syuhada, ada yang menjadi orang saleh. Siapa yang tidak diberi nikmat iman, Islam, walaupun dia itu orang yang terdekat dengan para rasul, seperti ayahanda Nabi Ibrahim, musyrik. Ayahanda Nabi Ibrahim alaihissalam musyrik, masuk neraka. Seperti istrinya Nabi Nuh alaihissalam dan istrinya Nabi Lut, masuk neraka. Begitu pula anak laki-laki, satu anak laki-lakinya Nabi Nuh alaihissalam masuk neraka. Tidak diberi nikmat hidayah untuk mengikuti ayahnya, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka bersyukurlah ya ikhwan, kaum muslimin dan muslimat, bersyukurlah kepada Allah. Allah memilih kita untuk beriman. Alhamdulillah, Allah memberi hidayah kepada suku Jawa. Padahal dulu nenek moyang Jawa apa? Ikhwan, Hindu dan Buddha, animisme, dinamisme. Allah kasih hidayah Bani Kenaro, wa Bani Gajah Mada, Bani Kahuripan, Bani Gajayana. Allah kasih hidayah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallah nikmat ya. Coba kalau kita nggak diberi hidayah Islam, mungkin sampai hari ini kita pakai kemul warna kuning atau orange itu, kepala frontos. Dan mungkin sampai hari ini masih ke itu candi atau pura atau wihara. Kalau nggak dapat hidayah, kemulan pakai orange itu. Alhamdulillah kita orang pakai kopiah, pakai syarung, pakai gamis. Alhamdulillah, Allah nikmat ya. Allahumma lakal hamd. Segala puji bagimu ya Allah. Kemudian jadi nikmat itu mahal. Fadlullah yu'tihi man yasha. Karunia Allah, Islam, iman, tauhid, sunnah, amal saleh, taubat. Dan di samping itu diberi nikmat harta. Itu murni karunia dari Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang Mu'tazilah yaqulun, al-Mu'tazilah yaqulun yajibu 'ala Allah an ya'dil bainan nas wa ya'tihi bisawab. Orang Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah mengatakan apa? Mereka mengatakan bahwa wajib Allah itu adil kepada manusia dan membagi semua nikmat secara sama. Tidak boleh ada kelebihan-kelebihan. Nah ini hadza su' adab Allah. Maka Mu'tazilah
dalam bab ini kurang adabnya dengan Allah. Wa'tirat alaih, dan mereka protes dengan Allah. Naam, Allah Maha Adil. Allah Maha Pemurah, Maha memberi nikmat. Allah juga Maha Adil. Nah, bagaimana para ulama menempatkan Allah itu Maha Adil ya kawan? Ini Maha Adil terhadap orang kafir. Yaitu Allah Azza wa Jalla akan menyiksa mereka dengan keadilan. Ta'ala Allah amma yaqulun 'uluwan kabir. Yani protesnya orang-orang Mu'tazilah dalam bab ini, maka sungguh maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang maha besar. Fallahu jalla wa ala yufaddilu ba'da khalqihi 'ala ba'd. Allah Azza wa Jalla melebihkan nikmat satu dengan yang lain. Iya. Dalam hal harta juga tidak sama semua. Ada yang super kaya, ada yang kaya biasa, ada yang di bawahnya lagi. Huwa aghna wa aqna. Allah yang memberi kekayaan dan yang mencukupi. Allah tidak mengatakan wa afqar. Allah tidak mengatakan dan Allah yang menjadikan orang itu sengsara. Tidak. Tapi aqna itu cukup. Jadi kalau manusia itu qanaah, ridha dengan pemberian dari Allah, cukup sebenarnya. Kalau nggak cukup, ya berdagang, berusaha, dan berdoa ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. Dalam kalian berjalan di muka bumi, bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki Allah. Iya. Dan manusia ada pilihan. Misalnya diberi kemudahan bekerja di luar negeri misalnya, dengan gaji besar. Sedangkan di Indonesia gajinya UMR. Antum pilih mana ya? Yang keluar negeri. Kalau ingin bisa beli rumah, misalnya beli tanah atau beli apa yang antum mau. Manusia punya pilihan. Atau misalnya ada yang nawari kerja di Indonesia, gajinya besar juga, tapi lahan basah, nanti terjerumus dan terseret dalam korupsi. Dia nggak korupsi, teman-temannya yang korupsi, ditangkap semuanya. Sebaiknya keluar negeri aja. Yang penting antum bisa tetap ibadah, jangan murtad, tetap melaksanakan ibadah. Boleh, para ulama membolehkan itu. Bekerja di luar negeri, yang penting agama tetap dijalankan, tidak dilarang. Sholat tidak dilarang, dibolehkan. Walaupun dipotong gaji 1 jam, tidak masalah. Tapi gajinya besar, dipotong gaji 1 jam atau setengah hari, tidak masalah. Untuk sholat Jumatan maksudnya. Kalau duhur boleh, Jumatan kan lebih lama waktunya. Ikhwan-ikhwan kita yang kerja di luar negeri, seperti di Australia, itu menyelenggarakan Jumatan, tapi dipotong gaji setengah hari, nggak masalah. Cuma setengah hari aja, dalam 1 bulan 4 kali, masih cukup. Jadi dibicarakan di awal, begitu ya jemaah. Tapi kalau misalnya di Indonesia bisa mendapatkan gaji yang besar dan cukup, ya sudah di Indonesia dan selamat ya, tidak korupsi. Kemudian jemaah sekalian, walal akhiratu akbaru darajati wa akbaru tafdila.
Di akhirat itu lebih tinggi lagi derajatnya. Surga itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi Firdaus. Tidak sama semua orang di surga itu satu tingkat, bertingkat-tingkat. Sebagaimana rezeki di dunia berbeda-beda, bertingkat-tingkat, begitu pula di akhirat bertingkat-tingkat. Sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mulku. Ini kerajaan Allah. Kita termasuk yang diciptakan. Maka apa yang Allah putuskan, terima. La i'tirad alaih. Tidak boleh protes sama Allah. Dan Allah Maha Adil, yakni la yu'adzibu ahadan bighairi jarimatih. Allah tidak akan menyiksa seseorang yang dia tidak melakukan kejahatan atau dosa. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Seorang tidak akan memikul beban dosa yang dia tidak melakukan, tapi dilakukan orang lain. Tidak akan mikul dia. Wa laysa lil insani illa ma sa'a. Seorang tidak akan mendapatkan pahala kecuali yang dia amalkan. Kalau dia tidak beramal, orang lain beramal saleh, ya dia tidak dapat pahala kecuali dia mengajarkan orang lain itu. Lianna hadza yunafi al-'adl. Wallahu la yadhlim. Ini Allah tidak akan menyiksa seorang pun dengan jika dia tidak berbuat dosa. Ya, ini tidak salah. Allah tidak akan menyiksa dia. Kalau menyiksa tanpa ada kesalahan itu namanya bertentangan dengan keadilan. Dan Allah tidak mendolimi seorang pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan Rabbmu tidak mendolimi siapapun. Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kedzaliman pada diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharraman. Fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, begitu pula aku haramkan kedzaliman pada diri kalian. Maka janganlah kalian saling mendolimi. Itu ya kan. Maka perhatikan diri masing-masing. Alaikum anfusakum. La yadurrukum man dhalla idza hadaitum. Hendaklah kalian perhatikan diri masing-masing. Sebab nanti kita menghadap Allah masing-masing. Mempertanggungjawabkan diri masing-masing. Amal dan dosa bertanggung jawab masing-masing. Maka hendaklah dia memperbaiki diri di dunia ini, mumpung masih ada waktu. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqala ila himliha la yuhmal minhu shay' walau kana dha qurba. Yani walaupun seorang itu dipaksa untuk memikul dosa seseorang, dia tidak akan dipikulkan. Allah tidak akan mengizinkan itu sedikit pun, walaupun itu kerabat. Jadi pada hari kiamat tidak mungkin seorang akan memikulkan dosa yang ada di pundaknya dipikulkan kepada anaknya, tidak mungkin. Setiap orang mempertanggungjawabkan dosanya masing-masing. Begitu pula pahala. Tidak mungkin seorang akan memberikan pahalanya kepada orang lain, walaupun itu orang tuanya dan anaknya dan istrinya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari kiamat seorang akan lari dari saudara kandungnya. Karena saudara kandungnya itu minta pahala. Ya, enggak bisa. Karena dia juga ingin selamat. Nanti pahala itu akan ditimbang. Wa ummihi wa abi. Dan lari dari uminya dan bapaknya. Jadi bapaknya minta pahala dan ibunya minta pahala, enggak dikasih di akhirat itu. Karena anaknya juga pengen selamat dengan pahala yang dia amalkan di dunia. Wa sahibatihi wa bani. Dan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni.
Setiap orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Tadi dibacakan surat Al-Qari'ah. Maghrib tadi Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang-orang yang timbangan amal salehnya lebih berat daripada dosanya, maka dia menuju kehidupan yang diridhai oleh Allah, itu syurga. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang lebih ringan timbangan amal salehnya, lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka hawiyah. Cek diri masing-masing. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinu anfusakum qabla an tuzan. Hisab amal kalian sebelum kalian dihitung pada hari kiamat. Timbang amal kalian di dunia. Timbang sendiri-sendiri sebelum kalian ditimbang amal kalian pada hari kiamat. Setiap orang lebih tahu tentang dirinya. Balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adirah. Setiap orang dia tahu tentang amalnya masing-masing. Walau alqa ma'adirah, walaupun dia banyak alasan, tapi dia lebih tahu tentang dirinya. Dia itu selamat apa tidak, dia tahu. Amal solehnya lebih banyak atau dosanya, dia tahu. Makanya dia sadar dan paham, maka dia minta ampun sama Allah. Dan dia berlomba-lomba dalam beramal soleh, memperbanyak zikir, doa, istighfar, tilawah, ya, supaya dia pahalanya lebih banyak. Dan dia memperbanyak istighfar supaya diampuni semua dosa. Fallahu jalla wa ala min nahiyatil jaza ma yajrihi adlun. Dalam perkara balasan, pahala maupun hukuman itu sesuai dengan keadilannya. Allah tidak mendolimi seorang pun. Setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia lakukan di dunia. Amma min nahiyatil ata, adapun dalam hal pemberian, fa hadza fadl, maka itu masuk kategori kemurahan. Maka mintalah sama Allah kemurahan dan nikmatnya dan karunia-Nya. Maka di antara doa Nabi apa ya, kawan? Allahumma inni as'aluka min fadlik wa rahmatik fa innahu la yamlikuha illa anta. Ya Allah, aku minta kepadamu karunia-Mu semuanya dan rahmat-Mu, sebab tidak ada yang memiliki dua hal itu kecuali Engkau ya Allah. Tiap hari kita doa itu ya kawan. Dan kita minta kepada Allah semua kebaikan dunia akhirat, dan berlindung kepada Allah dari seluruh keburukan dunia akhirat. Allahumma inni as'aluka min khairi ma ta'lam wa a'udzu bika min syarri ma ta'lam wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Itu doanya Nabi ya. Hafalkan doa itu. Ya Allah, aku minta kepadamu semua kebaikan yang Kau tahu, dan aku berlindung kepadamu dari semua keburukan yang Kau tahu, dunia akhirat. Dan aku minta ampun kepadamu ya Allah dari semua dosa yang ada pada diriku yang Kau tahu. Sesungguhnya Engkau mengetahui semua yang gaib. Masya Allah, ini doa kalimat pendek ya kawan, tapi minta semua kebaikan dunia akhirat, dan minta diampuni dari semua dosa dengan kalimat yang sangat pendek. Maka benar bahwa Rasulullah SAW diberi oleh Allah jawami'ul kalim. Nabi itu diberi oleh Allah, Nabi SAW diberi oleh Allah Ta'ala perkataan atau kalimat yang singkat tapi padat dan luas maknanya. Ya seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu sama itu. Qauluhu man qala inna fadlullahi 'alal mu'min wal kafir sawa' fa huwa sahibu bid'ah. Kata penulis bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwasanya rezeki yang Allah beri kepada mukmin dan kafir itu sama, maka dia orang ahli bid'ah. Maksudnya Mu'tazilah tadi itu.
Ya, karena ini adalah qaul Mu'tazilah. Perkataan orang-orang Mu'tazilah. Yaqulun inna Allah yajibu an yaj'alan nas kullahum mu'minin. Mereka mengatakan, orang Mu'tazilah mengatakan bahwa wajib bagi Allah untuk menjadikan semua manusia itu mukmin. Wala yaj'al ba'dhum kafiran wa ba'dhum mu'mina. Tidak boleh bagi Allah untuk menjadikan sebagian manusia kafir dan sebagiannya mukmin. Nah, coba lihat, orang Mu'tazilah ini enggak punya adab sama Allah. Mereka sok pintar. Mereka tidak tahu bahwa apa yang Allah lakukan itu sesuai dengan hikmah yang Allah tahu, walaupun manusia tidak tahu. Ya, pantaskah Abu Jahal dapat hidayah? Gak pantas. Dia menentang dari awal dan menyakiti Rasulullah dan memerangi dengan pedang. Pedangnya terhunus dan dia mendustakan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka condong kepada kekafiran, maka Allah sesatkan hati mereka. Itulah keadilan Allah. Salman Al-Farisi, walaupun dia bukan orang Arab, mengapa dia mendapatkan hidayah? Baca sejarah. Dia mencari hidayah. Dia mencari Nabi SAW, mencari kebenaran. Maka dia berhak mendapatkan itu. Abu Jahal tidak. Abu Jahal tidak mau mencari kebenaran. Malah dia menentang kebenaran. Maka dia disesatkan oleh Allah dengan keadilannya. Salman Al-Farisi mendapatkan hidayah dengan karunia dari Allah. Begitu cara kita mendudukkan karunia dengan keadilan. Iya. Dan orang Mu'tazilah mengatakan ya ja'alhum kullahum aghniya. Wajib bagi, kata orang Mu'tazilah, bahwa wajib bagi Allah untuk menjadikan semua manusia itu kaya. Ya ja'alhum kullahum ulama. Allah wajib menjadikan semua manusia ulama. Maka bagaimana bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah? Hada i'tiraf Allah. Ini protes sama Allah. Ya Allah hakim. Allah itu maha hikmah dalam setiap ucapan dan perbuatannya dan kehendaknya. Walaysa min hikmati an yaj'ala an-nas kullahum sawa fil ilm. Dan tidak termasuk hikmah yaitu mewajibkan Allah untuk menjadikan semua manusia itu sama dalam ilmu, awithar atau sama dalam harta. Coba ya kawan, kalau semua orang manusia ini di dunia ini 8,5 M manusia ini semuanya super kaya, gak ada ngambil sampah orang. Siapa yang ngambilin sampah tuh? Malang ini jadi tempat sampah. Ketika nyuruh orang, ayo ambilkan sampah, dah, saya juga kaya kok. Gak ada lagi pembantu rumah tangga, gak ada lagi buruh bangunan. Si kaya itu suruh bangun sendiri, bangun sendiri itu bangunanmu. Gak ada lagi yang menjadi buruh. Sekarang aja sulit tuh cari buruh katanya. Tak tahu kenapa, Allah alam. Apalagi semuanya jadi super kaya semua. Ya. Kalau semuanya jadi ulama, dikasih ilmu semuanya, udah nggak ada lagi khutbah. Semuanya udah pintar semuanya. Nggak ada lagi sekolah. Tutup sekolah. Karena semuanya sudah pintar, sudah profesor semuanya. Sudah dikasih adalah ilmu selevel profesor semuanya. Nggak perlu sekolah, sudah profesor. Maka Allah membagi ilmu tidak sama ilmu. Maka ada talabul ilm, ada keutamaan mencari ilmu, keutamaan mengajar ilmu. Awfit sarwa, begitu pula harta. Lah kalau semuanya kaya, nggak ada lagi orang terima zakat, nggak ada lagi syariat zakat.
Maka dengan adanya syariat zakat berarti Allah menghendaki ada kaya dan miskin. Berapa ya kawan sekarang fatwa tentang zakat mal? Yang benar adalah barang siapa yang memiliki nisab perak wajib bayar zakat. Jadi jangan menunggu nisabnya emas. Emas sekarang kan 85 gram itu per gramnya berapa sekarang? 2 jutaan lah ya. Misalnya ini. Kalikan berapa itu? 2 juta kali 85. Itu tinggi. Sedangkan perak itu lebih rendah nilainya. Kemarin pernah kita hitung karena ada pengusaha yang minta dihitungkan berapa itu nisabnya perak. 30 jutaan. Sebulan yang lalu kurang lebih ya. Sekarang coba cek itu berapa harga 1 gram perak ya. Lah nisabnya perak itu 595 gram. Coba cari tahu berapa sekarang. Harga perak hari ini berapa per gram? Cek sesuai ya, selain isya ini. Hah? Kira? 43.000. 40.000. 43.000. Kalikan 595 gram. 595. Berapa? 25 juta. Antum punya duit 25 juta, 25 juta kan? Dan umurnya udah setahun, wajib bayar zakat atau 2,5%. Iya, zakat perak itu. Kenapa perak termasuk zakat mal? Karena di zaman Nabi uang itu bukan hanya dinar, emas, tapi juga dirham. Dirham itu perak. Jadi antum kalau punya duit 25 juta itu berapa pastinya? 370 dibulatkan 25.500 lah. Ya, 25 juta 500.000. Dan umurnya ada setahun. 25 juta 500 atau lebih, maka kalikan 2,5%. Itu zakatnya. Zakat mal. Berikan kepada fakir miskin. Kemudian ya, begitu pula bukan termasuk hikmah, itu disamakan semua pahala dan siksa. Walaysa min hikmati an yaj'ala an-nas kullahum aghniya. Bukan termasuk hikmah Allah menjadikan semua manusia harus kaya. Lau kana kulluhum aghniya kharabal qaum. Sekiranya semuanya kaya, rusak sudah alam ini. Li'annahum la yajiduna man yaqumu bil amal, karena enggak ada lagi orang yang mau bekerja. Biasanya orang kalau sudah super kaya enggak mau kerja deh. Iya kan? Enggak ada lagi jadi pegawai. Mandek pabrik itu. Karena semua pegawainya kaya semua. Ya, yatafaqu fil intaj, sehingga pabrik itu berhenti. Walihada fallahu azza wa jalla faddala ba'd an-nas 'ala ba'd fil rizq. Oleh karena itu Allah melebihkan rezeki satu dengan yang lain. Ja'ala hadha ghaniyan, Allah jadikan si fulan kaya, wa hadha faqira, dan Allah jadikan si allan miskin. Li ajli imaratil kaun, supaya alam ini, dunia ini jalan. Lau kanu kulluhum aghniya, sekiranya semuanya kaya, ma antaju syai'an, semua pabrik itu berhenti. Walau kana kulluhum fuqara, sekiranya semuanya miskin, mastata'u yashtaghiluna wa yantijun, maka tidak ada lagi sudah orang kaya, sehingga tidak ada lagi yang membangun pabrik dan lain-lain. Wallahu fawata bainahum, Allah yang menjadikan perbedaan rezeki li ajli imaratil kaun, supaya dunia ini makmur, maksudnya ada aktivitas yang bermanfaat. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة
Ini Allah angkat derajat sebagian yang lain atas yang lainnya. Ya, dalam hal harta. Supaya apa? Mudah dalam urusan pekerjaan. Ada gaji di situ. Gaji pun bertingkat-tingkat. Adzan dulu ya, akhi. Setelah itu kita lanjutkan selesai ini sedikit. Kata penulis rahimahullah, bal faddalallahu al-mu'min 'ala al-kafir. Bahkan Allah melebihkan orang mukmin atas orang kafir. Apa kelebihan yang Allah beri kepada orang mukmin yang tidak diberikan kepada orang kafir? Hidayah, Islam, iman, at-ta'i 'ala al-'asi. Allah lebihkan nikmat kepada orang yang taat yang tidak diberi kepada orang yang maksiat. Apa itu? Amal saleh dan tobat. Yang maksiat itu meninggalkan amal saleh, meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Maka perhatikan ya kawan, bahwa apabila seorang sedang mendapat mudah dalam melaksanakan ketaatan, melaksanakan perintah yang wajib dan mustahab, ketahuilah bahwa Allah mencintaimu dan
memberimu nikmat yang besar. Tapi barang siapa yang sulit sholat subuh, wangel sholat subuhnya, telat terus, bangun sudah terbit matahari terus, hati-hati. Berarti saat itu dia tidak diberi oleh Allah nikmat sholat subuh. Ya, segera minta ampun sama Allah dan segera bertobat. Jangan tidur terlalu malam. Pasang jam beker, wudu sebelum tidur dan zikir. Usahakan bangun sebelum azan. Jadi jam bekernya bunyi sebelum azan. Sebab kalau orang tidurnya selalu jam 1, ya bablas subuh nih. Kurang tidurnya itu. Azan lewat. Hati-hati. Jangan meremehkan salat subuh berjamaah di masjid. Seorang apabila sulit meninggalkan maksiat, ya ini mabuk-mabukan, atau sulit meninggalkan maksiat yang lain seperti homo, zina, atau yang lainnya, penyimpangan lainnya, hati-hati. Itu alamatul khudlan. Itu tandanya bahwa Allah membenci dia. Maka dijerumuskan kepada maksiat. Ya, segera dia minta ampun sama Allah. Dan segera mendengarkan nasihat tentang akhirat, surga dan neraka. Dan mumpung masih ada umur, tobat, istighfar yang banyak. Ya, manusia tidak ada yang maksum, hatta orang yang bertakwa tidak luput dari kesalahan. Maka kata Nabi, sayyiatul hasanata tamhuha. Ini kalau kau tergelincir dalam berbuat salah, segera amal soleh, segera istighfar, astagfirullah, banyak-banyak, segera sholat, segera sedekah. Maka amal soleh itu akan menghapus dosa yang tadi. Itu solusi. Mana ada kita orang maksum dari kesalahan? Tidak ada. Sedangkan Rasulullah SAW sudah diampuni aja, tiap hari minta ampun sama Allah. Jadi sebenarnya orang itu bisa melaksanakan perintah dan menjauhi larangan dan taubat. Itu pemberian dari Allah. Syukurlah. Sebaliknya hati-hati. Sulit melaksanakan perintah, mudah melaksanakan maksiat dan menunda-nunda taubat. Hati-hati, itu tanda kehinaan dari Allah kepada hamba. Begitulah cara kita memandang ketaatan dan dosa itu ya. Dan jangan menceritakan dosanya kepada orang lain. Tutup. Jangan cerita kepada orang lain. Istighfar dah. Yang apalagi kalau sudah umur 40 ke atas. Ya mulai hari inilah. Gak harus nunggu 40. Mulai hari ini kita memperbanyak amal soleh. Sebab kita gak tahu kapan mati. Barang siapa yang dimudahkan pada amal soleh, senang dia taubat, senang dia zikir, senang tilawah, ya, senang berdoa, itu tandanya kebaikan. Jika itu diberi oleh Allah itu menjelang akhir kehidupannya, berarti insya Allah dia husnul khatimah. Tapi barang siapa yang menjelang mati tambah tidak karu-karuan, tambah maksiat, ya, tambah jauh dari masjid, senengannya jalan-jalan sore, kucing di got, tidak cebok. Wah, itu nanti matinya ya apa itu? Kencing gak cebok di got, di pinggir jalan. Masjid dilewati, senengannya jalan-jalan sore. Ya apa ya? Seperti hidup seperti meninggalkan sholat. Terus dia melanggar. Terus karaokean, senengannya karaoke. Padahal suaranya gak enak suaranya. Beliau tak karu-karuan. Fals.
Harusnya kan kalau sudah jenggot putih, rambut putih, istighfar yang banyak. Istighfar yang banyak. Udah tinggalkan itu karaoke. Wah, sinetron. Tinggalkan sudah. Istighfar. Sudah sering ke masjid. Makanya saya senang kalau melihat ada bapak-bapak yang umurnya udah jenggotnya udah putih. Masya Allah dia jadi panitia dakwah. Geser-geser meja ini, Masya Allah. Nyiapkan apa? Masya Allah. Takjub saya. Umurnya udah 70, tapi dia senang hadir pengajian. Ya, Masya Allah. Ya tapi bukan hanya sholat di masjid. Dia omai karaokean dari pagi sampai malam lah ya. Tinggalkan sudah karaoke. Lagi main band lagi, ya Allah. Tobat ya, tobat ya. Tinggalkan band itu sudah. Bukan hanya yang tua, yang muda juga. Mulai zaman SMA sampai detik ini, si senengane teriak-teriak nyanyi. Ya Allah, kapan tobat ente? Reuni pengajian aja, ojo nyanyi-nyanyi ya. Pengajian. Sepodo tuwe kita orang. Ya, skewut kabeh kita orang. Maka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik kondisi. Sudah singkrak-singkrak mana ya? Kan sudah maksiat. Demikian ya kawan, alhamdulillah. Allah Azza wa Jalla yang memberi itu semua hidayah, amal saleh. Dan Allah yang menjerumuskan orang kafir dan fasik. Maka kalau tahu ini, hendaklah memuji Allah atas nikmat ketaatan dan waspada apabila terjerumus ke dalam dosa dan memperbanyak istighfar. Kita doa, Allahumma inna nas'aluka bisari isma'ikal husna wa sifatikal ula. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna wa ma asrafna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuka ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.